Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti dan rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali saudaraku mengucap syukur kita bisa kembali bangun pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 atau tanggal 28 Sefat 5781 diambil dari Keluaran atau Semot 23 ayat 12 sampai 13 yang merupakan terus kelanjutan pembacaan dan renungan Torah kita saudaraku, yang berbunyi demikian. 6 hari lamanya engkau harus melakukan pekerjaanmu, dan pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, agar lembumu dan keledaimu dapat beristirahat, dan anak dari wanita pelayanmu dan orang asing dapat menyegarkan dirinya. Ayat 13, dan dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu mewaspada. Juga nama ilah-ilah lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan terdengar dari mulutmu. Saudaraku, ini adalah terus kelanjutan tentang berbagai macam peraturan yang Bapa Yahweh sampaikan saudaraku di dalam Keluaran 23 ini, yang diantaranya tentang dua hal ini yang menjadi renungan kita. Yang lainnya cukup banyak saudaraku, dan saudaraku bisa membacanya. Khusus untuk di pasal di ayat 12 dan 13 ini saudaraku, ada 12 tentang sabat saudaraku, dan 13 kembali Bapa yang menegaskan tentang jangan ada ilah lain terdengar dari mulut kita saudaraku. Ini adalah suatu peraturan-peraturan sebagai penekanan ulang saudaraku. Berbicara yang pertama itu tentang sabat saudaraku. Bapa Yahweh jauh sebelum ini saudaraku, dalam penciptaan langit dan bumi saudaraku, di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3, Bapa Yahweh sudah menyatakan ini, yang berbunyi, maka langit dan bumi serta segala isinya telah diselesaikan, dan pada hari ketujuh Elohim telah menyelesaikan pekerjaan yang telah ia lakukan, dan dia beristirahat pada hari ketujuh dari semua pekerjaan yang telah dia lakukan. Lalu Elohim memberkati hari ketujuh itu dan mengkuduskannya, karena pada hari tersebut dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dilakukannya itu. Saudaraku, ini adalah tentang sabat saudaraku, sabat mingguan. Dan hari ketujuh adalah hari perhentian dalam penciptaan langit dan bumi saudaraku. Dan ini tentu dinyatakan juga di dalam 10 perintah Elohim yang sudah kita dengarkan sebelumnya. Namun saya akan bacakan di dalam 10 perintah Elohim di dalam Keluaran 20 ayat 9 sampai 10 yang berkata demikian. 6 hari engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau maupun anak laki-lakimu dan anak perempuanmu, budakmu dan wanita pelayanmu dan ternakmu serta orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Di dalam 10 perintah Elohim tentang sabat, perintah yang keempat ini saudaraku, Bapa Yahweh juga menyatakan saudaraku, yang ditulis di dalam 2 loh batu. Dan kita lihat bagaimana peristiwa tentang kekudusan hari sabat ini pada saat perjalanan bangsa Israel saudaraku. Pada hari sabat mana itu tidak turun saudaraku, dan tidak ada mana yang turun, roti yang turun dari sama itu tidak turun kepada Bani Israel, sehingga Bani Israel harus mengumpulkan mana itu pada hari Jumat saudaraku, 2 porsi. Dan hari sabat, hari Sabtu, mana itu tidak turun. Inilah konsistensian Bapa Yahweh tentang firman Bapa Yahweh itu sendiri saudaraku, yang tidak mungkin bisa dirubah oleh manusia saudaraku, apalagi oleh keputusan-keputusan sinode, keputusan-keputusan gereja, tua-tua gereja untuk merubah ini. Karena sabat itu adalah hari perhentian, dan itu adalah hari Sabtu saudaraku, yang jatuhnya pada hari Sabtu, bukan hari Minggu. Dan kita lihat juga bagaimana Adonai Yeshua HaMashiach saudaraku, pada hari
Sabat ini Adonai Yesus HaMashiach melakukan apa di dalam Lukas 4 ayat 16 yang berkata demikian, saudaraku. Dan dia datang ke Nazaret, tempat dia telah dibesarkan, dan pada hari Sabat sesuai dengan kebiasaannya dia masuk ke sinagoga dan berdiri untuk membaca. Setiap Sabat Adonai Yesus HaMashiach masuk, saudaraku, ke sinagoga atau ke tempat ibadah. Artinya disinilah tempat beribadah. Yesua juga masuk memberikan contoh kepada kita, karena Yesua HaMashiach adalah prototipe pelaku Torah yang sempurna itu, saudaraku. Kita mengucap syukur di dalam renungan pagi pada pagi hari ini tentang hal Sabat, demikian juga tentang menyebutkan nama Bapa. Jangan ada ilah lain tersebut di dalam mulut kita. Hal ini sangat serius, saudaraku, karena ini suatu perintah di dalam 10 perintah Elohim, dan ditegaskan lagi dengan bermacam-macam peraturan untuk penekanannya, yang penjabaran tentang perintah-perintah ini, saudaraku. Dan juga nanti ada Sabat tahunan, di mana setiap tahun yang ke-7 juga ladang tidak perlu ditanami, saudaraku. Itu tertulis di dalam Semot atau Keluaran 23 ayat yang ke-10 yang di atas. Mari saudaraku, kita tetap harus mengerti, kita harus belajar terus tentang firman ini di dalam Torah ini, dan kita lakukan khususnya tentang 2 poin hal ini yang menjadi inti. Pertama adalah tentang penyembahan kita, tentang bagaimana kita harus memberi korban kita itu diberikan jangan kepada ilah-ilah. Dan di sini dikatakan tentang mulut kita jangan memanggil menyebut nama ilah-ilah lain, saudaraku. Di luar dari itu Bapa Yahweh tidak berkenan. Demikian juga tentang ketaatan Sabat kita, saudaraku. Dalam ibadah kita, ya Adonai Yesus HaMashiach datang ke sinagog, datang ke tempat ibadah pada hari Sabat, hari Sabtu yang menjadi wajib, saudaraku, suatu penyembahan, suatu ibadah. Hari-hari lain boleh nggak boleh, saudaraku. Tapi khusus yang wajib adalah hari Sabat, karena Adonai Yesus HaMashiach juga mencontohkan sesuai dengan kebiasaannya. Pada hari Sabat dia masuk ke sinagog karena dia mau melakukan Torah, yaitu beribadah, menguduskan hari Sabat. Amin. Sukses besar buat kita semua. Maju terus dalam iman. Dan jangan buka celah dari tempat ini. Saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajah, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, saya juga mendukung dalam doa di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yesus HaMashiach, dan atas izin dan otoritas Bapa semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya tidak dipermalukan. Amin. Haleluya. Shalom.